Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. 5 tahun lalu, KASC yang merupakan Badan Penerbangan Luar Angkasa Korea meluncurkan pesawat luar angkasa pertama untuk menuju bulan. Tapi pesawat yang membawa 3 astronot itu meledak sehingga Korea mundur dari Komite Antariksa Internasional. Namun pada saat ini, Korea melanjutkan misinya untuk menuju bulan dengan membuat pesawat kedua bernama Wuriho dan 3 astronot baru yang sudah berlatih selama 20 bulan untuk menempuh perjalanan ke bulan. 3 hari berlalu semenjak pesawat meluncur, dan hari ini sesuatu terjadi. Semua satelit terdampak dengan adanya atmosfer angin surya sehingga memutuskan komunikasi antar satelit. Termasuk Wuriho yang baru akan memasuki orbit bulan harus kehilangan komunikasi dengan kantor pusat. Hwang Sun-woo bertugas menyampaikan informasi dari dalam pesawat, sedangkan Komandan Lee dan Letnan Jo berada di luar untuk memperbaiki antena komunikasi. Sun-woo panik karena dia melihat beberapa kerusakan pada pesawat dan memberitahu informasi tersebut kepada Komandan dan Letnan. Namun mereka meminta Sun-woo untuk bersikap santai dan tidak panik. Padahal Direktur Kontrol Penerbangan bernama Jung Min-kyu melarang mereka untuk keluar dari pesawat. Namun Letnan Jo berkata jika mereka tidak akan datang untuk membantu memperbaiki pesawat itu, maka dia yang harus bertindak sendiri. Sun-woo berhasil mengaktifkan komunikasi mereka dengan kantor pusat, namun hanya dalam bentuk video, sehingga kantor pusat bisa melihat kejadian di dalam dan di sekitar pesawat. Nampaknya, Letnan Jo menuju ke bagian tangki bahan bakar. Ketika dibuka, terlihatlah jika tangki tersebut mengalami kebocoran. Tiba-tiba, terjadilah ledakan dan Letnan Jo terpental. Komandan yang ingin menolongnya pun ikut terpental. Lalu komunikasi dengan pusat juga terputus. Detak jantung Letnan Jo sudah tidak terdeteksi pada sistem. Sedangkan Komandan Lee masih sadar, hanya saja pakaian antariksanya terjadi kebocoran. Sun-woo berniat keluar untuk menolong komandan, namun komandan melarangnya karena itu semua akan sia-sia. Komandan memintanya untuk meriset ulang daya agar bisa memulihkan komunikasi dan memintanya untuk kembali ke bumi. Sun-woo mengikuti perintah komandan dan berhasil mengembalikan saluran komunikasi. Dia memberikan laporan kejadian yang sudah terjadi. Min-kyu meminta Sun-woo untuk menunggu informasi lebih lanjut setelah mereka melakukan rapat darurat. Menteri Kim In-sik melakukan rapat bersama Min-kyu. Astronot yang selamat tidak bisa mengoperasikan pesawat antariksa itu. Namun karena Sun-woo adalah mantan pasukan tentara yang memiliki fisik dan mental yang kuat, maka dengan sedikit arahan, Min-kyu yakin jika Sun-woo bisa mengendalikan pesawat itu. Pak Menteri hanya mengeluarkan omelan dan menganggap jika ini adalah misi gagal, jadi dia meminta Sun-woo untuk pulang saja. Agar bisa kembali ke bumi, kantor pusat harus mengendalikan modul komando. Namun karena angin surya, sistem akses jarak jauh tidak berfungsi. Hanya 2 orang yang bisa memperbaiki modul komando. Namun salah satu orang sudah meninggal karena bunuh diri, dan satunya lagi adalah mantan direktur yang bernama Kim Jae-kook dan saat ini bekerja di Observatorium Gunung Sobek. Asisten menteri bernama Oh Kyu-suk meminta bantuan kepada Kim, namun Kim menolak dan menyuruh mereka untuk meminta bantuan kepada pihak NASA. Kim baru tahu jika astronot yang harus diselamatkan adalah Hwang Sun-woo. Ayah dari Hwang Sun-woo bernama Hwang Kyung-tae adalah rekan kerja Kim Jae-kook ketika masih bergabung di KASC. Kim bersedia memberikan bantuan. Dia mengambil alih tugas Min-kyu dan mulai mengarahkan Sun-woo. Pesawat itu berhasil berputar untuk kembali menuju ke orbit bumi. Kim yang selesai dengan tugasnya memutuskan untuk pulang. Tapi Sun-woo bertanya apa jabatan dan juga nama Kim. Setelah Sun-woo tahu jika itu Kim adalah rekan kerja ayahnya,
Sunwoo jadi teringat kematian ayahnya yang bunuh diri karena merasa bersalah atas ledakan pesawat antariksa pertama. Lalu dia pun bersedih atas meninggalnya komandan dan letnan. Sunwoo pun memutuskan untuk melanjutkan misinya ke bulan. Dia tidak ingin kematian dua rekannya menjadi sia-sia. Kim menelpon mantan istrinya bernama Moon Young yang bekerja sebagai direktur penerbangan Lunar Gateway milik NASA. Kim meminta bantuan agar Lunar Gateway mau menolong Woo-riho. Moon Young menolak karena pesawat Lunar Gateway juga sedang bermasalah karena hantaman angin surya, sehingga NASA maupun pemerintahan Amerika tidak bisa memberikan bantuan apapun. Setelah menutup telepon, Kang Han Byul memberitahu jika Sunwoo memutuskan untuk kembali ke bulan. Kantor pusat tidak bisa menghentikan apapun yang ingin dilakukan oleh Sunwoo. Bantuan dari pihak lain maupun perbaikan sistem komando memerlukan waktu 2 hari, sehingga Sunwoo akan memanfaatkan waktu itu untuk menyelesaikan misinya ke bulan. Kim tidak bisa melarang Sunwoo dan dia akan fokus untuk memperbaiki sistem modul komando pesawat. Modul komando adalah bagian pesawat yang berfungsi untuk melakukan pendaratan. Saat ini, Sunwoo membuat bagian pesawat lainnya untuk dipisahkan dari modul komando. Sunwoo akan segera mendekati kawah Shackleton dan bersiap untuk melakukan pendaratan di bulan. Untungnya pendaratan itu berjalan dengan mulus. Akhirnya, Woo-riho berhasil mendarat untuk pertama kalinya di bulan. Misi selanjutnya, Sunwoo akan mengambil air dan hidrogen untuk dilakukan penelitian apakah sumber daya di bulan bisa dimanfaatkan. Sunwoo bersiap untuk menjelajahi bulan dengan bantuan drone canggih bernama Maru. Sunwoo meninggalkan jaket milik Komandan Lee dan Letnan Jo di landasan bulan untuk menghormati kematian mereka. Lalu dia akan memulai mengerjakan misi pertama. Di sisi lain, Moon Young menyampaikan informasi jika pesawat antariksa milik Lunar Gateway sudah diperbaiki sehingga bisa membantu proses docking atau penyatuan kembali bagian modul komando pesawat Woo-riho. Namun Direktur NASA menyindir Moon Young yang ingin menolong Woo-riho karena keberadaan mantan suaminya di Korea. Direktur memberitahu jika dia mendapat informasi akan terjadi hujan meteor menuju bulan. Moon Young pun menyampaikan informasi kepada KASC jika NASA menolak untuk melakukan docking Woo-riho dengan alasan jika sudah terdeteksi akan terjadi hujan meteor, walaupun arahnya jauh dari sisi bulan. Sedangkan Sunwoo sudah berhasil menyelesaikan misi untuk mengambil beberapa sampel yang ada di bulan. Namun dia mendengar suara gemuruh. Tiba-tiba Maru bergerak karena terdeteksi gempa dan hujan meteor pun mulai menyerang kawasan yang ditempati oleh Sunwoo. Sunwoo segera menuju ke pesawatnya. Namun usahanya tidak berhasil karena go-kart yang dikendarainya terkena tembakan meteor dan membuatnya masuk ke dalam lubang. Kim memaksa salah satu staf untuk segera meriset dan meribut ulang perangkat sistem modul komando yang sudah diperbaikinya. Walaupun belum dilakukan tes ulang karena keadaan yang mendesak, maka Kim tetap memaksa dan dia akan bertanggung jawab penuh. Sistem pada bagian modul komando pun dimatikan. Sedangkan Sunwoo meminta bantuan Maru agar bisa keluar dari jebakan lubang untuk masuk ke dalam pesawat. Dia bersiap untuk meluncur meninggalkan bulan. Untungnya, modul komando berhasil diaktifkan kembali dan hanya menunggu pesawat Sunwoo untuk melakukan proses docking. Hampir saja berhasil jika hujan meteor tidak tiba-tiba menyerang pesawat antariksa itu yang membuat kerusakan pada pesawat. Sunwoo pun harus terpental di dalam pesawat dan kehilangan komunikasi dengan kantor pusat. Sudah 4 jam komunikasi kantor pusat terputus dengan Sunwoo dan semua orang berpikir jika Sunwoo sudah tidak selamat. Kim Jae-guk mulai merasa frustasi dan berniat untuk bunuh diri.
Namun dia mendapat pesan dari Moon-young jika Sun-woo masih hidup dan Moon-young memberitahu sebuah kode akses ke tempat Sun-woo. Han-byul dan Kim segera pergi ke observatorium dan mengeluarkan sebuah alat untuk berkomunikasi dengan Sun-woo. Setelah memasukkan kode, akhirnya mereka bisa mendengar suara Sun-woo yang sedang meminta pertolongan. Han-byul pun mendapat ide untuk merekam suara Sun-woo. Kim berhasil berkomunikasi dengan Sun-woo. Lalu dia harus segera kembali ke kantor pusat untuk membantu Sun-woo. Namun karena lokasinya yang jauh, Han-byul terpaksa memanggil bantuan darurat dan akan mengupload rekaman suara Sun-woo ke YouTube, berharap agar netizen mendukung penyelamatan Sun-woo. Berkat video unggahan Han-byul yang viral, netizen di seluruh dunia meminta agar Amerika membantu menyelamatkan Sun-woo. Direktur NASA tahu jika Moon-young yang membocorkan kode keamanan satelit kepada pihak Korea dan Moon-young akan segera diperiksa. Lalu, Direktur NASA dipanggil oleh Presiden. Setelah itu, terbitlah kabar jika NASA dan KASC akan bekerja sama untuk menyelamatkan Sun-woo. Astronot dari Lunar Gateway bersiap untuk membantu proses docking. Lunar Gateway dan Woolwoo akan bertemu di orbit yang sudah ditetapkan. Jadi Sun-woo harus membawa pesawat itu keluar dari tempatnya sekarang. Namun, masalah lagi-lagi terjadi. Tanah yang ditempati pesawat Sun-woo tidak sejajar, yang membuat badan pesawat oleng dan terus menggelinding. Sun-woo pun mulai merasakan putus asa dan dia kehilangan semangat untuk hidup. Dia memutuskan untuk menyudahi perjuangannya dan bersikap seperti ayahnya yang langsung menyerah pada hidupnya. Astronot Lunar Gateway juga tidak bisa menunggu lama, dan Moon-young meminta mereka untuk meninggalkan orbit. Kim tidak bisa membiarkan Sun-woo mati, maka dia memberitahu suatu rahasia. Ketika kejadian ledakan pesawat antariksa pertama, 1 bulan sebelum pesawat itu akan beroperasi, telah terjadi kerusakan pada sistem. Ayah Sun-woo meminta penundaan penerbangan, namun Kim menolak. Kim tidak bisa lagi melakukan penundaan misi setelah 5 kali gagal beroperasi karena takut proyeknya akan dihentikan. Maka dia menutup mata dan berharap jika tidak akan terjadi apa-apa dengan pesawat itu. Jadi ayah Sun-woo tidaklah bersalah. Setelah mendengar itu, Sun-woo akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hidupnya. Moon-young yang melihat itu pun diam-diam memberitahu Kim di mana koordinat Sun-woo berada, walaupun dia akan segera dipecat karena sudah membocorkan rahasia. Lalu Moon-young masuk ke pusat kontrol untuk menghubungi astronot Lunar Gateway. Dia meminta bantuan para astronot atas keinginan pribadinya. Dia berkata, walaupun mereka berbeda negara, mereka tetaplah seorang astronot. Moon-young memberikan permohonan agar mereka mau menolong Sun-woo yang akan segera jatuh ke sisi dekat bulan. Kim meminta Sun-woo untuk menjatuhkan diri ke sisi dekat bulan. Dia melilitkan moru ke badannya untuk membantu dalam pendaratan. Setelah aba-aba dari Kim, Sun-woo harus segera melompat keluar dari pesawat dalam ketinggian 85 km dengan memanfaatkan drone canggih itu. Sun-woo berhasil mendarat, namun sinyal komunikasinya terputus. Bertepatan dengan itu, astronot dari Lunar Gateway menghubunginya. Setelah menunggu sekian menit, Sun-woo memberikan respon kepada mereka yang menandakan jika dirinya masih hidup, dan Sun-woo pun berhasil ditolong oleh astronot Lunar Gateway. Sun-woo pun kembali ke negaranya dan disambut oleh Pak Menteri. Selain itu, Moon-young diangkat menjadi direktur NASA atas perannya dalam menyelamatkan Sun-woo. Sedangkan Kim Jae-kook kembali ke Gunung Sobek yang akan memandu anak-anak untuk tur di observatorium. Tanpa diduga, Sun-woo datang sebagai astronot yang menghibur anak-anak. Sun-woo pun memberikan penghormatan kepada Kim Jae-kook.